pertama, manajemen risiko. Pertemuan pertama ini kita mempelajari tentang apa itu konsep dasar dari manajemen risiko. Terima kasih ya yang sudah subscribe video Elite TV. Selamat mendengarkan. Konsep dasar risiko. Konsep dasarnya adalah semua orang menyadari bahwa dunia itu penuh dengan ketidakpastian kecuali kematian. Konsep yang berikut adalah ketidakpastian itu mengakibatkan adanya risiko, tentunya yang merugikan bagi pihak yang berkepentingan. Konsep berikut adalah ketidakpastian beserta risikonya itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Konsep berikut adalah sehubungan dengan kenyataan tersebut, semua yang selalu harus berusaha untuk menanggulanginya atau berupaya meminimkan ketidakpastian. Jadi, apa itu risiko? Nah, risiko itu didefinisikan sebagai the adverse impact on probability of several distinct sources of uncertainty. Nah, risiko ini diartikan sebagai ketidakpastian yang timbul karena adanya perubahan. Risiko adalah penyimpangan dari sesuatu yang diharapkan. Apa itu pengertian risiko? Di sini pengertian secara ilmiah dari risiko sampai saat ini masih beragam, antara lain: 1. Risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Itu menurut Arthur William dan Richard M. H. Yang kedua, risiko adalah ketidaktentuan atau uncertainty yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss dari pendapat dari Abbas Salim. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa, itu menurut Soekarto. Yang keempat, risiko adalah probabilitas atau suatu hasil atau income yang berbeda dengan yang diharapkan. Nah, ini berdasarkan Herman Darmawi. Yang kelima, pengertian risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau event yang dapat menimbulkan kerugian bank. Ini ada tingkatan dari ketidakpastiannya, di mana di sini kita lihat adalah tingkat ketidakpastian, kemudian karakteristiknya dan contoh. Untuk ketidakpastian itu tidak ada sama sekali karena dia pasti. Itu ada karakteristik yang ada hal bisa diprediksi dengan pasti, contohnya hukum alam. Untuk ketidakpastian objektif itu karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi dan probabilitas itu diketahui, contohnya permainan dadu atau kartu. Untuk ketidakpastian yang subjektif itu karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi tapi probabilitas tidak diketahui. Contoh, kebakaran, kecelakaan mobil, dan investasi. Untuk ketidakpastian yang sangat tidak pasti, karakteristiknya itu adalah hasil tidak bisa diidentifikasi dan probabilitas tidak diketahui. Contohnya adalah eksplorasi angkasa. Berikut ini adalah macam-macam resiko, di mana di sini itu resiko dapat dibedakan dengan berbagai cara, antara lain A. Berdasarkan sifat. Nah, berdasarkan sifat ini ada 5 ya. Dimana 1. Resiko spekulatif itu resiko yang sengaja diadakan agar meraih keuntungan. Yang kedua, resiko murni itu timbulnya tidak disengaja dan apabila timbul itu akan membuat kerugian. Yang ketiga, resiko fundamental. Ini resiko yang penyebabnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Yang keempat, resiko khusus, yaitu resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya itu mudah diketahui penyebabnya. Yang kelima, risiko dinamis. Ini adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan atau dinamisnya dari masyarakat. Risiko yang dibedakan berdasarkan bias atau tidaknya dilihat itu ada 2, yaitu 1, risiko yang dapat dialihkan itu adalah risiko yang dapat ditangguhkan sebagai objek. Yang kedua, itu adalah risiko yang tidak dapat dialihkan atau semua risiko spekulasi yang tidak bisa dipertanggungan sebagai objek. Yang berikut, yang kecil itu adalah berdasarkan asal timbulnya. Nah, berdasarkan ini ada risiko internal dan eksternal.
Untuk internal itu resiko yang timbul dari perusahaan, dan untuk eksternal itu resiko yang timbul dari luar lingkungan perusahaan. Ini adalah upaya dalam penanggulangan risiko. Nah, dalam beberapa cara atau upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan risiko kerugian itu antara lain, satu, melakukan pencegahan dan pengurangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, melakukan retensi risiko. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu secara sederhana itu adalah pengertian dari manajemen risiko sebagai berikut. Manajemen risiko itu adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi manajemen risiko itu mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Jadi di sini kan manajemen ya, jadi ada 5 dalam manajemen itu, dan karena ini ada risiko, manajemen risiko, pastinya kita harus manajemen dalam penanggulangan risiko tersebut. Untuk manajemen risiko, dengan demikian program manajemen risiko itu mencakup tugas-tugas ya, dengan mengidentifikasi risiko yang dihadapi, kemudian kita mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut. Kemudian kita mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko. Selanjutnya, menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko. Kemudian kita mengkoordinir pelaksanaan penanggulangan risiko, dan serta kita mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuat. Pada manajemen risiko, seorang manajer itu pada hakikatnya harus menjawab pertanyaannya, seperti risiko apa saja yang dihadapi perusahaan, kemudian bagaimana dampak risiko tersebut terhadap bisnis perusahaan, dan risiko mana yang dapat dihindari, yang dapat ditangani sendiri, dan yang mana yang harus dipindahkan kepada perusahaan asuransi. Untuk metode mana yang paling cocok dan efisien untuk menghadapinya, serta bagaimana hasil pelaksanaan strategi penanggulangan risiko yang telah direncanakan. Nah, berikut ini adalah manfaat manajemen risiko. Di sini kita lihat adalah risk management, kemudian ada risk appetite and strategy, ada linking ground, risk and return, ada improving risk exposure, kemudian ada reducing operational surprise and loss, ada managing risk, kemudian ada exploiting opportunity, lalu kita rationalizing resource. Nah, selanjutnya dari semua kategori itu kita improve RNL-nya, kemudian ada balance sheet, ada stakeholder value, reputation, human resource, sampai kepada government. Jadi dia bermanfaat untuk beberapa seperti imperial risk and balance sheet, ada stakeholder value, reputation, human resource, sama government itu sendiri. Untuk manfaat dari manajemen risiko itu ada seperti risk appetite and strategy, kemudian ada link ground risk and return, ada improving risk exposure, ada reducing operational surprise and loss, ada managing risk, ada exploiting opportunity, sampai kepada rationalizing research. Ini adalah pentingnya mempelajari manajemen risiko. Nah, bagaimana pentingnya bagi orang mempelajari manajemen risiko itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu satu, seseorang sebagai anggota organisasi atau perusahaan itu, terutama seorang manajer, akan dapat mengetahui cara-cara atau metode yang tepat untuk menghindari
atau mengurangi besarnya kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang merugikan atau peril. Yang kedua, seseorang sebagai pribadi. Nah, ini kita dapat menjadi seorang manajer risiko yang profesional dalam jangka waktu yang relatif cepat daripada yang belum pernah mempelajarinya. Yang ke B, kita memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi manajer risiko dari perusahaan di mana yang bersangkutan menjadi anggota sebagai seorang pribadi. Yang kecil itu kita menjadi konsultan manajer risiko, agen asuransi, pedagang perantara, kemudian ada penasihat penanaman modal, sampai kepada konsultan perusahaan yang tidak mempunyai manajer risiko dan sebagainya. Untuk yang kedua, kita dapat menjadi manajer risiko yang profesional dari perusahaan asuransi, sehingga akan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program asuransi yang disusun dengan tepat. Yang ke E, dapat lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadinya sehari-hari. Berikut ini adalah sumbangan manajemen risiko bagi perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Di mana di sini untuk sumbangan bagi masyarakat, sumbangan bagi perusahaan ya. Jadi kita lihat masing-masing. Ini berikut adalah sumbangan bagi perusahaan. Terdiri dari evaluasi dari program manajemen risiko itu memberikan gambaran mengenai keberhasilan dari dan kegagalan operasi perusahaan. Yang berikutnya adalah upaya peningkatan keuntungan perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengukuran biaya melalui upaya pencegahan, pengurangan kerugian dengan memindahkan kemungkinan kerugian kepada pihak lain dengan biaya yang rendah dan sebagainya. Berikut adalah program manajemen risiko yang berhasil juga menyumbangkan secara tidak langsung kepada pencapaian keuntungan perusahaan. Berikut adalah ketenangan hati yang dihasilkan oleh cara pengelolaan risiko murni yang baik terdampak pada kesehatan mental dan fisik pimpinan pengurus maupun pemilik perusahaan. Yang berikut, keberhasilan pengelolaan risiko murni juga dapat membantu kepentingan pihak lain sebagai karyawan perusahaan serta dapat mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakatnya. Berikutnya adalah sumbangan bagi keluarga ya. Di mana sini sumbangan manajemen risiko bagi keluarga adalah sebagai berikut. Pengetahuan dan kemampuan seorang pengelola risiko yang dihadapi akan sangat bermanfaat bagi keluarganya karena mampu melindungi keluarganya dari kerugian yang parah sebagai peristiwa yang merugikan. Yang berikut adalah memacu keinginan dalam berinvestasi, kemudian meringankan keluarganya dari tekanan mental dan fisik akibat adanya ketidakpastian atau risiko. Kemudian dia memperoleh kepuasan ya dari upaya membantu orang lain dalam upaya penanggulangan risiko sehingga ia lebih dihargai di masyarakat. Untuk sumbangan bagi masyarakat, manajemen risiko adalah sebagai berikut. Pada penanggulangan yang baik terhadap kemungkinan terjadinya pembongkaran buruh akan menghindarkan masyarakat di sekitar perusahaan itu dari huru-hara akibat dari pemogokan. Nah, dari masyarakat sendiri ada pengelolaan limbah yang baik untuk pencemaran lingkungan itu akan berdampak ya. Dari sumbangannya itu akan pada pengelolaan limbah yang baik untuk masyarakat, untuk pencemaran lingkungan, itu dia akan berdampak pada ketentraman masyarakat di sekitar perusahaan. Untuk nilai ekonomis penanggulangan risiko, hasil upaya penanggulangan risiko pada hakikatnya akan mengurangi bahkan dapat menghilangkan kerugian yang bersifat ekonomis dari suatu risiko sehingga upaya penanggulangan risiko itu mempunyai nilai ekonomis yang tidak kecil. Nah, untuk nilai ekonomis itu tersebut meliputi satu penghindaran atau pengurangan nilai dari kerugian dari terjadinya peristiwa yang merugikan yang tidak diharapkan atau tidak dapat dipastikan terjadinya, yaitu seimbang dengan nilai kerugian ya. Misalnya itu ada nilai harta dari kerugian harta karena kebakaran ya, kemudian kecelakaan dan sebagainya. Untuk nilai ekonomis dalam penanggulangan risiko yang kedua, itu kita ada penghindaran terhadap kerugian secara ekonomis yang diakibatkan oleh adanya ketidakpastian itu sendiri ya, yang mencakup adanya ketidakpastian itu dapat menimbulkan ketegangan mental maupun fisik bagi orang yang bersangkutan.
karena adanya ketakutan dan kekhawatiran akan terjadinya peristiwa yang merugikan. Bila hal itu penting dan berlangsung secara terus-menerus itu dalam waktu lama akan berakibat terjadinya penurunan kesehatan atau stres ya, sehingga yang bersangkutan itu perlu berobat. Nah, di sini kita akan membutuhkan biaya. Nah, ini adalah ekonomis nilainya yang bersifat individu atau mikro. Untuk yang ke B adalah semua orang tentu berusaha untuk mengamankan diri serta harta bendanya terhadap risiko, termasuk sumber-sumber dana dan daya yang dimilikinya. Hal ini tentu akan mengurangi kemauan dan potensi anggota masyarakat untuk mengadakan investasi. Yang selanjutnya kita itu mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam kehidupan ekonomi secara menyeluruh atau makro. Di sini ada beberapa istilah penting seperti peril. Nah, peril ini adalah peristiwa atau kejadian yang menimbulkan kerugian, misalnya kebakaran, pencurian, kecelakaan, dan sebagainya. Untuk hazard, itu adalah kondisi yang potensial yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Contoh, ada jalan licin, kemudian ada tikungan tajam, adalah keadaan dan kondisi jalan yang untuk memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan di tempat tersebut. Ada beberapa istilah penting ya dalam manajemen risiko. Di antaranya ada beberapa tipe hazard, antara lain ini ada physical hazard. Nah, physical hazard ini adalah keadaan dan kondisi yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril yang bersumber dari karakteristik fisik dari objek. Nah, kondisi ini biasanya dicoba diatasi ya dengan tindakan preventif. Nah, untuk memperkecil kemungkinannya, misalnya jalan licin, kemudian ada tikungan tajam, dan yang memperbesar kemungkinan kecelakaan dicoba diatasi ya dengan kita memasang rambu-rambu lalu lintas di tempat tersebut. Untuk istilah penting berikutnya adalah moral hazard. Nah, moral hazard itu adalah keadaan ya dan kondisi seseorang yang memperbesar kemungkinan terjadinya peril yang bersumber dari karakter pribadi yang bersangkutan, misalnya pelupa, ya atau dia bersumber dari perasaan hati orang yang bersangkutan, yang biasanya karena pengaruh keadaan tertentu. Contoh, orang yang telah mengasuransikan diri dan mobilnya maka merasa aman, sehingga ia sembrono atau lengah ya dalam mengendara mobilnya. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya kecelakaan. Istilah berikutnya adalah exposure dan probability. Exposure itu adalah sumber-sumber dari risiko ya, yang kemungkinan besar itu disebabkan oleh peristiwa yang sudah terjadi atau pengulangan kejadian yang sama. Untuk probability itu adalah kemungkinan bahwa suatu peristiwa itu akan terjadi. Istilah berikutnya adalah risk control dan gambling. Untuk istilah penting ini, risk control adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra, dan sebagainya. Untuk gambling, nah gambling adalah pengambilan keputusan risiko tanpa asesmen yang rasional atau prudent atau keterlibatan manajemen risiko. Karena gambling itu biasanya sifatnya hanya coba-coba. Terima kasih sudah subscribe LTL TV dan mendengar sampai akhir pertemuan konsep dasar manajemen risiko. Sampai jumpa lagi.